Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah qala alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya senantiasalah kalian bimujalasatil ulama, yaitu senantiasa duduk di dalam majelisnya para ulama. Dados arahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat Islam senantiasa ada hubungan baik dengan para ulama. Orang ulama itu sinten? Al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dulu sahabat menjadi hebat. Ada sahabat yang sangat dermawan, ada sahabat yang sangat pemberani, bahkan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh baginda Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah ini, dan setelah ini. Jadi para sahabat mereka menjadi hebat gara-gara berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika baginda Nabi sudah tidak ada, umat ini bisa menjadi hebat apabila berdekatan pewarisnya para nabi, yaitu para ulama. Karena dengan kita ini senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama, kita ini akan terarah hidup kita. Hidup kita yang 70 tahun, 60 tahun yang kurang lebihnya, apakah digunakan untuk kesia-siaan saja atau bagaimana? Terus apa maksud tujuan hidup kita? Nah itu, kalau kita ini pengen terarah hidup kita, ya kita tanya pada para ulama. Kemudian wastima'i kalamil hukama, mendengarkan pembicaraannya hukama, orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita ini mujalasah dengan ulama, kemudian mendengarkan kalamnya para ahli hikmah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ketika ini Kanjeng Nabi, kalau kita ini senantiasa mendengarkan kalamnya hukama, kemudian duduk dalam majelisnya para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu bagaimana? Hati yang kalau diberi nasihat enggak faham-faham, itu hati yang mati. Menerima nasihat seolah-olah dia ini tidak menerima nasihat, itu hati yang mati. Lah supaya hidup, bagaimana hati kita ini hidup? Hati kita hidup kalau kita ini senantiasa mendengarkan pembicaraannya orang-orang ahli hikmah, kemudian kita hadir dalam majelisnya para ulama. Ini bukan hati kita ini menjadi hidup dengan cara yang lain, tidak. Ini arahannya baginda Nabi, hati hidup, pengen hati kita ini menerima nasihat mudah, menerima arahan mudah. Itu bagaimana? Mendengarkan nasihatnya para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dengan air hujan. Sayati zamanun ala ummati yafirruna anil ulama. Suatu saat, sabda baginda Nabi, suatu saat nanti ada zaman, ada waktu yang mana umat saya, ngendikan Kanjeng Nabi,
Umat saya lari dari para ulama. Jadi nggak mau dekat-dekat dengan para ulama. Dalam artian wes ulama aku wes rasa nggak ada hubungan yang baik dengan para ulama. Wal fuqaha'i dan ahli fikih. Fayabataliyahumullahu bisalasati balayatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang tadi itu dengan 3 ujian. Jadi kalau kita ini jauh dari ulama, senantiasa ya sakarepe dhewe, kemudian tanpa ada arahan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan 3 perkara. Pertama, yarfa'illahu barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap usaha-usaha gagal. Kelihatannya awal-awal sukses-sukses, ternyata di pertengah perjalanan hancur. Ketika kapan? Ketika kita ini jauh dari para ulama. Barokahnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha, entah itu pertanian, perdagangan, bisnis dan yang lainnya, gara-gara kita ini jauh dari ulama, bisa-bisa barokah yang ada pada usaha kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki mboten ngeden-ngedeni. Kula namung maos mawon. Wasaniyatu yusallitullahu taala alaihim sultanan dzalima. Ujian yang nomor kali, yusallitullahu, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada mereka sultanan pemimpin dzaliman yang zalim. Kemudian kalau itu masih diteruskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pemimpin kepada umat tadi itu, pimpinannya adalah pimpinan yang zalim. Pimpinan yang zalim. Sehingga kalau ada penindasan, kalau ada yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, itu aslinya ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita ini jauh dari ulama. Makanya kalau ada zaman yang seperti itu, jangan salahkan siapa-siapa, kecuali salahkan diri kita sendiri. Kalau kita nyalahkan tetangga kita ngapain nyalahkan saya? Nyalahkan atasan, apa yang ngalahin saya? Nah, seperti itu. Maka salahkan kita sendiri gara-gara kita ini enggak mau berhubungan yang baik dengan para ulama. Kemudian yang 3, cobaannya yakhrujuna minad dunya bighairi imanin naudzubillahi min dzalik. Dia akan keluar dari dunia ini dengan tanpa ada iman. Orang itu mulianya di dunia, mulianya di akhirat. Bukan standarnya itu kalau jabatannya tinggi, bukan itu orang kaya ataupun orang miskin, tidak, entah itu masyarakat ataupun pejabat, tidak. Tapi kalau dilihat dari pandangan agama, yang namanya orang mulia itu kalau dia ini mati membawa iman. Orang itu kalau mati membawa iman, surga beserta isinya itu untuk dia, untuk orang iman itu. Tapi kalau iman itu sudah dicopot oleh Allah, naudzubillah, dia ini enggak bawa iman ketika dia ini pergi ke akhirat, berarti seluruh siksaan itu untuk dia. Insyaallah paham ini. Mulane gampang-gampangane nyapa kok cedak-cedak para ulama. Ya kita ini supaya ada arahan-arahan, kalau ada masalah-masalah, apa tindakan-tindakan yang betul sesuai dengan ajaran agama. Kalau enggak seperti itu, berarti kita ini akan seenaknya sendiri. Ketika seenaknya sendiri, ternyata itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika larangan itu senantiasa dilanggar, ternyata Allah Subhanahu wa taala murka, hasilnya adalah azabnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pundi niku ngaji. Terus eling napa mboten? Perkara-perkara yang batalkan wudu. Di antaranya napa? Perkara-perkara yang batalkan wudu di antaranya adalah tidur. Tidur yang tidak sesuai dengan menetapkan tempat duduknya.
Kemudian ini yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah akhirun nawakidi masul farjil adami, yaitu menyentuh farjinya anak Adam bibatinil kafi dengan dalamnya telapak tangan. Kemudian perlu dijabarkan lagi, diantaranya adalah menyentuhnya seorang laki-laki kepada wanita yang ajnabiyah. Wanita ajnabiyah niku sinten? Wanita yang lain. Namanya yang lain berarti dia ini tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki tadi dan tidak ada hubungan musoharoh dengan laki-laki tadi dan yang lainnya. Nah niku. Walau maitatan, walaupun dalam keadaan sudah meninggal. Ini mayitnya laki-laki, ternyata yang memandikan adalah apa? Perempuan yang bukan muhrim. Itu enggak benar. Yang meninggal itu laki-laki, yang memandikan seharusnya ya yang laki-laki ataupun yang ada hubungan nasab dengan laki-laki tadi dari wanita. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan yang seperti apa? Baligho hadis syahwati, yaitu yang sudah sampai seukuran dia ini bisa syahwat secara umum. Jadi wanita yang seperti apa kalau kita ini sentuh itu bisa membatalkan wudu kita? Maka jawabnya adalah wanita yang sudah sampai batasan syahwat. Nah ini kalau laki-laki intisarud dzakari. Kalau laki-laki yang kecil hadus syahwatnya ataupun batasan dia ini syahwat apabila laki-laki tadi itu sudah bisa berdiri itu yang bawah. Entah itu umurnya berapa. Umur 12 tahun bisa itu. Nah, kemudian kalau wanita mailul qalbi fil mar'ati, condongnya hati bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu mungkin sudah bisa merasakan oh iki seneng nyangkai. Lah itu sudah bisa, kalau menyentuh anak kecil yang seperti itu bisa membatalkan wudu. Wal muradu bil mukhrimi man haruma nikahuha. Mukhrim, orang muhrim itu, wanita muhrim adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Ibu itu namanya muhrim kepada kita, karena kita nggak bisa nikah dengan ibu. Anak perempuan juga termasuk muhrim, karena tidak bisa kita menikahi anak perempuan dengan alasan apa saja. Kemudian dari arah samping itu bibi dari ayah, bibi dari ibu, itu nggak bisa kita nikahi. Makanya itu namanya muhrim. Seumpama kita pegang ataupun dalam keadaan wudu dipegang oleh beliau itu tetap tidak membatalkan wudu. Kemudian li ajli nasabin aw radhain, ataupun persusuan. Contohnya kalau persusuan itu, saya dulu pernah menyusu kepada tetangga saya sebanyak 5 kali. Maksudnya 5 kali itu ya hari Senin nyusu kepada tetangga, hari Rabu nyusu sama tetangga sampai 5 kali. Lah itu kalau ibu tadi itu mempunyai anak perempuan, itu termasuk muhrim dengan saya, saudara sepersusuan. Kalau saya memegang itu anak perempuan ataupun saudara saya perempuan, itu nggak batalkan wudu. Ataupun tetangga saya yang nyusui saya itu juga nggak batalkan wudu. Au musoharatin, kemudian ada muhrim yang sebab musoharah. Musoharah itu disebabkan pernikahan mertua. Selagi kita ini masih menikahi anaknya, kita mahram dengan mertua. Kemudian anak dari yang kita nikahi, contohnya, jenenge napa niki? Anak yang rabi rondo contohnya. Napa niku anake? Namanya anak tiri. Anak tiri niku nggih tesih mahram. Ketika ibunya itu masih lingkup istri kita.
Min ghairi hailin, dengan tanpa ada penghalang. Jadi menyentuh tadi wanita-wanita yang selain disebutkan tadi itu, menyentuhnya itu tanpa ada penghalang. Kalau menyentuh wanita ajnabiyah kok di situ ada bajunya, menyentuh bajunya itu ya enggak batal. Syaratnya menyentuh itu ya kulit antar kulit. Kemudian bibatinil kafi, bukan. Ini yang kelima. Kemudian yang kelima ini adalah memegang kemaluan. Kemaluannya siapa saja, kemaluan sendiri ataupun kemaluannya orang lain, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu kecil ataupun besar, entah itu hidup ataupun mati, itu tetap kalau menyentuh kelaminnya itu adalah membatalkan wudu. Kemudian wa masukhil qati duburihil adami alal jadidi. Kemudian menyentuh lingkaran jalan belakang. Jalan belakang niku kan tempat keluarnya tinja. Lah niku kan mengkeret. Lah demek mengkeret niku batalne wudu. Wonten pertanyaan sampai saat niki? Wonten? Jelas. Faslun fi mujibil ghusli. Wal ghuslu lughatan sailanul ma. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi wajib. Jadi di antara bersuci kalau orang itu hadas kecil adalah dengan berwudu. Tapi kalau orang itu hadas besar, kalau wudu saja itu enggak cukup, harus dengan mandi. Lah mandi yang bagaimana? Kemudian sailanuhu ala jam'il badani biniatin mahsusatin, yaitu menyiramkan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Dengan yang niat yang khusus. Jadi kalau itu mandinya mandi ibadah harus ada niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil junubi lillahi ta'ala. Terus nek tiyang niku sudah melakukan hadas besar, perkara-perkara yang mewajibkan hadas besar, maka di situ dia ini wajib mandi. Lah mandinya itu harus ada niat. Kemudian harus membasuh seluruh badan tanpa tersisa sedikit pun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus basah. Semuanya harus basah. Nanti kalau enggak sebagian yang di situ kok tertinggal, berarti ditakutkan enggak sah mandi kita. Ketika mandi kita ini enggak sah, berarti masih terhitung hadas besar. Ketika hadas besar berarti sholat kita enggak sah. Salah satu tastariku fiha rijalu wan nisa'u wa ya iltiqaul khitanaini. Perkara yang mewajibkan mandi di antaranya ada 3 yang di situ berbarengan dengan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu sama, yaitu apa? Iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan, 2 sunatan. Sunatan bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Maksudnya itu apa? Kelamin laki-laki sama kelamin perempuan itu membatalkan, itu menjadikan hadas besar. Hadas besar. Maksudnya bagaimana? Yaitu memasukkannya seorang yang hidup, yaitu alat kelaminnya laki-laki ke dalam alat kelaminnya perempuan seukuran napa niku hasafah. Hasafah niku helm niku lho, sing paling pucuk niku. Sing paling pucuk mentol niku nak didelepne kok iku pun boten saged ketinggal, berarti niku sampun kewajiban mandi. Lho kok urung metu walaupun urung metu, sing penting niku pun ketemu. Walaupun dalam keadaan belum napa-napa kok wis ngono kesuwen kok. Salah repot. Lho. Sing penting nyaeta sedelet wis konangan wong repot malah konangan wong.
Ya seperti itu, walaupun dia ini belum melakukan aksinya lebih dalam lagi, itu sudah mewajibkan yang laki-laki untuk mandi, yang perempuan juga mandi. Apa meneh sampai rampung rituale nggih niku sansaya lebih napa niki wajib mandinya. Nah ini permasalahannya laki-laki yang dia ini tidak punya hasafah, yang tidak punya ujungnya yang seperti helm itu bagaimana? Mang napa niki ndase ilang wis karek anune mawon. Gitu kok niku mungkin sebab napa lah. Lah niku sing penting lah aku ora duwe helm, Pak. Niku seukurane pinten? Seukuran dawane helme pinten. Umume nak wong lanang dawane helm niku pripun, nak sampean ra ndek helm dilebokne niku seukurane kupen wajib mandi. Mafhum ya niki? Dadi wonten sing gadah helm, wonten sing boten. Lah sing boten niku seukuran dawane helm. Kok pun lebet niku langsung batal langsung mewajibkan hadas besar. Mbok menawi cekap niki dilanjutke pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim baradallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka syukra 'alal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.